Perkenalkan, nama saya Risud Sagala. Di sini saya membawakan mata kuliah Ekonomi Islam dengan materi konsep dan perilaku konsumen dalam Islam. 1. Pengertian teori perilaku konsumen dalam Islam, yaitu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk belanja atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Yang kedua, teori konsumen dalam Islam. Menurut beberapa ahli, yang pertama James F. Angel mengatakan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang kedua, menurut David L. Loudon dan Albert J. De La Vita tahun 1979 mengatakan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang atau jasa. Yang ketiga, menurut Gerald Zalcman dan Melanie Wallendorf mengatakan perilaku konsumen sebagai proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalaman dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Dan yang terakhir, menurut J. Paul Peter tahun 1996 mengatakan bahwa perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar kita, di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Yang ketiga, perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Terdapat 4 prinsip dalam sistem ekonomi Islam. 1. Hidup hemat tidak bermewahan. Yang kedua, implementasi zakat yang diwajibkan dan infak, sadak, wakaf, hadiah yang bersifat sukarela. Yang ketiga, mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen muslim. Dan yang keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari riba, maisir, dan gharar, meliputi bahan baku, proses produksi, output produksi, hingga proses distribusi dan konsumsi harus dapat dalam kerangka halal. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut J. Stanton ada 2 faktor, yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis. Yang pertama, faktor kebudayaan memiliki unsur-unsur dari yang pertama budaya. Flamen-Hansen mengumumkan bahwa karakteristik kebudayaan adalah hasil karya manusia. Proses belajar mempunyai aturan berpola, bagian dari masyarakat, menunjukkan kesamaan tertentu, tetapi pula terdapat variasi-variasinya, pemenuhan kepuasan dan kemantapan, ketetapan, penyesuaian, terorganisasi, dan terintegrasi secara keseluruhan. Unsur yang kedua, subbudaya. Setiap budaya memiliki kelompok-kelompok subbudaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Dan unsur yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial ini dikelompokkan dari sejumlah orang yang punya kedudukan yang seimbang dalam masyarakat, dan kelas sosial dapat dikategorikan dalam 6. Yang pertama, kelas puncak atas. Yang kedua, kelas puncak bawah. Yang ketiga, kelas menengah atas. Yang keempat, kelas menengah bawah. Yang kelima, kelas bawah atas. Dan yang keenam, kelas bawah rendah. Yang kedua, faktor sosial. Unsur pertama, kelompok referensi. Suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Dan unsur yang kedua, keluarga. Suatu unit masyarakat terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan pembelian. Dan unsur yang ketiga, peranan dan status. Orang-orang memiliki produk yang mengonsumsi peran dan status dalam masyarakat. Faktor yang ketiga, faktor pribadi. Unsur yang pertama, unsur usia dan tahap daur ulang. Manusia memerlukan barang dan jasa sepanjang hidupnya. Perilaku perubahan sesuai perkembangan siklus keluarga. Yang unsur kedua, pekerjaan, mempengaruhi jenis konsumsi seseorang.
Unsur yang ketiga, macam-macam situasi ekonomi. Keadaan yang mempengaruhi pilihan produk meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan hutang, kekuatan untuk meminjam, dan pendirian terhadap belanja dan menabung. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup seorang dapat ditangkap dari kegiatan yang diikuti minat dan pendapat seseorang. Dan yang kelima, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan suatu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada individu yang sangat menentukan perilakunya. Dan faktor yang keempat, faktor psikologis. Unsur yang pertama, motivasi. Motivasi adalah keadaan yang ada pada diri seorang yang mendorong orang tersebut untuk bertindak. Yang kedua, persepsi, yaitu seseorang pada situasi dan kondisi yang sama, dan apabila persepsi ada di situasi berbeda, maka tindakan pun berbeda. Unsur yang ketiga, belajar. Pengalaman belajar konsumen akan menentukan tindakan dan pengambilan keputusan pembelian. Dan yang keempat, kepercayaan dan sikap. Sikap adalah suatu penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka perasaan emosional yang tindakannya cenderung ke arah berbagai objek atau ide. Dan yang terakhir, yang kelima, karakteristik perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. 1. Konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Yang kedua, konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Yang ketiga, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Yang keempat, memperhatikan prioritas konsumsi atas dururiyat, hajiyat, dan takmiliyat. Baik, sekianlah hasil dari materi yang saya bawakan. Jika ada yang kurang dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.